Wanita ini mengalami malam yang liar setelah minum terlalu banyak. Dia bangun dan tiba-tiba menemukan seorang pria telanjang. Pria muda tampan di sampingnya, wajahnya rupawan dengan rahang yang tegas. Perut six-pack-nya yang berkilau membuatnya menelan ludah. Tampaknya dia menghabiskan malam dengan pria ini. Nama wanita itu adalah Penelope. Dia adalah putri Baron Jakalian. Di balik penampilannya yang glamor terdapat rahasia yang tidak diketahui. Dia sebenarnya mengingat kehidupan masa lalunya. Di kehidupan sebelumnya, Penelope adalah seorang nenek berusia 78 tahun yang bermulut kasar dengan lidah yang sangat tajam. Dia ingin melupakan masa lalu dan hidup sebagai seorang wanita bangsawan, namun kepribadian lidah tajamnya tetap terjaga sempurna saat debut sosial pertamanya di usia 19 tahun. Dia menghancurkan seorang pria tampan secara verbal yang mencoba menggodanya, membuatnya benar-benar bingung. Pria-pria muda lain akan lari begitu. Penelope membuka mulutnya. Meski begitu, Penelope bertemu dengan seorang pria berhidung besar yang sedikit menggetarkan hatinya keduanya, bahkan bertunangan. Tetapi tak lama setelah itu, si hidung besar tidak hanya memutuskan pertunangan. Dia bahkan menikahi seorang debutan hanya seminggu kemudian di sebuah pesta. Penelope mendengar semua orang menggosipkan pernikahannya. Dia langsung marah. Para penyihir sialan ini, aku ingin merobek mulut kalian. Memikirkan bagaimana si hidung besar bisa move on dengan begitu mulus. Seluruh tubuh Penelope gemetar. Dia pasti sangat ingin menikah. Dia mengutuk bajingan itu. Sambil menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol, dia minum sampai malam. Dalam keadaan mabuk, Penelope terhuyung-huyung ke atap. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia melampiaskan frustrasinya dengan keras. Kuharap anjing menggigit kejantananmu. Dan kau menjadi Kasim seumur hidup. Setelah berteriak, Penelope merasa jauh lebih baik, tetapi tenaganya membuat alkohol mempengaruhinya sekaligus. Dia ingin pulang dan tidur. Tetapi kakinya tidak mau menurut dia, terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Saat itu seseorang menangkapnya dalam pelukannya, menatap wajah pria yang menakjubkan itu sebelum dia bisa bertanya siapa dia. Penelope tertidur dalam keadaan linglung. Keesokan harinya saat bangun, Penelope tidak dapat mengingat apapun dari tadi malam. Dicampakkan saja tidak cukup, sekarang dia juga tidur dengan orang asing. Penelope merasa hancur berantakan. Kalau begitu dia sebaiknya pergi saja. Bagi jiwa seorang nenek 78 tahun, semalam hanyalah sebuah kesalahan. Setelah Penelope pergi, pria itu juga bangun. Dia tidak menyangka wanita itu akan menyelinap pergi seperti itu jika dia jatuh ke tangannya lain kali. Haruskah dia memberinya hadiah atau hukuman di sebuah toko pakaian? Penelope berdebat dengan seorang countess. Karena seorang lansia dalam keadaan emosi, Penelope menamparnya. Jadi countess menuntut agar Penelope berlutut dan meminta maaf. Seperti pengemis, meskipun Penelope tidak menyesalinya, dia tidak bisa membiarkan orang tuanya dipermalukan tepat saat dia akan berlutut. Seseorang melangkah maju. Dia mengumumkan bahwa Penelope adalah tunangan yang mulia kaisar, bukan hanya countess yang terkejut. Penelope sendiri tercengang. Berkah macam apa ini? Setelah kaisar membantu Penelope keluar dari situasi itu, Penelope ingin bertanya tentang pertunangan itu, tetapi dia mendekat ke telinganya dan berkata dengan mesra, "Apakah kau pikir aku tidak bisa menemukanmu? Hanya karena kau menyelinap pergi." Barulah Penelope sadar bahwa pria ini adalah orang yang tidur dengannya. Tadi malam saat mabuk, Penelope terlalu lelah hari ini dan hanya ingin pulang. Setelah berterima kasih padanya, dia berkata, tadi malam murni sebuah kesalahan dan mereka harus berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Tetapi kaisar tidak mau berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Dia akan membuat pertunangan itu menjadi kenyataan. Penelope benar-benar bingung. Dia pikir pria itu salah minum obat pagi ini melihat sosoknya yang menjauh. Penelope tidak tahu apa yang sedang terjadi. Penelope menghadiri pesta dansa Lady Gordon untuk mempermalukannya. Lady Gordon bertanya pada Penelope, di depan semua orang, apakah mereka harus memanggilnya Yang Mulia? Permaisuri. Dia menunjukkan bahwa ada desas-desus. Penelope adalah tunangan Yang Mulia. Barulah Penelope sadar dia telah dijebak. Lady Gordon terus memanas-manasi suasana. Nona, Penelope umumkan saja secara terbuka atau itu palsu. Untuk sesaat Penelope membeku sepenuhnya. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya menggosipkannya. Mereka menyebutnya pembohong dan orang yang kejam, bahkan mengatakan inilah sebabnya dia dicampakkan. Kenangan buruk dari kehidupan masa lalunya membanjiri pikirannya. Penelope tidak tahu harus berbuat apa tepat saat dia akan menangis. Kaisar benar-benar muncul. Dia menarik Penelope ke dalam pelukannya dan berbisik lembut di telinganya. Serahkan padaku. Lalu dia mengumumkan di depan semua orang bahwa Penelope akan menjadi permaisuri masa depan bangsa ini. Mulai saat ini tidak ada yang diizinkan untuk tidak menghormati tunanganku. Selanjutnya, hak untuk berurusan dengan Lady Gordon diberikan kepada Penelope. Jadi Penelope menyuruhnya berlutut dan meminta maaf. Dia ingin memberinya pelajaran, tetapi Lady Gordon menolak menerima kenyataan. Dia bahkan berpikir Penelope menyewa aktor. Jadi nasib paling menyedihkan menantinya selanjutnya. Kaisar mengajukan permintaan ini, tolong berdansa denganku.
Penelope dengan malu-malu mengatakan dia tidak pandai menari, tetapi Kaisar tidak keberatan sama sekali. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya dan berbisik dengan mesra, santai saja. Dan serahkan dirimu padaku, tetaplah di pelukanku. Dengan iringan musik yang indah, keduanya menjadi kehadiran paling mempesona di pesta dansa. Penelope sendiri tidak mengerti mengapa kehangatan muncul di dadanya setelah pesta dansa. Penelope masih tidak percaya. Kaisar ingin menikahinya, tetapi dia meraih tangannya dan berkata dengan tegas, "Itulah rencanaku, mereka menghabiskan malam bersama dia, orang yang sangat bertanggung jawab." Dia ingin bertanggung jawab atas Penelope. Tetapi bagi Penelope, pria ini terobsesi dengan tanggung jawab. Dia menyarankan Kaisar untuk lebih berhati-hati. Penelope mengakui ini terlalu berat baginya. Pertunangan sebelumnya mengajarkannya bahwa saling mencintai adalah yang terpenting. Dia hanya ingin menjalani kehidupannya yang tenang. Selain itu, Penelope merasa Kaisar tidak menikahinya karena cinta. Jadi mereka harus berpura-pura. Pertunangan itu tidak pernah terjadi melihat Kaisar setuju. Penelope mengira masalahnya sudah selesai. Namun tak lama setelah itu, Penelope menerima dekret kekaisaran tentang lamaran Kaisar. Sekarang dia tidak punya pilihan. Berita mengejutkan yang dijatuhkan Kaisar ini membuat seluruh keluarganya gembira. Tidak ada satu orang pun di rumah ini yang bisa memahaminya. Penelope menjadi gila di kamarnya. Pria sejati tidak seharusnya mengingkari janjinya, tetapi memikirkan apa yang dikatakan Kaisar. Mari kita akhiri di sini untuk hari ini. Penelope berhenti sejenak. Sepertinya dia tidak benar-benar mengingkari janjinya. Tepat ketika dia berpikir tidak ada jalan keluar, dia melihat sebuah kotak kayu kecil di sudut. Memancarkan aura tak menyenangkan, sepertinya dia harus mengeluarkan sesuatu yang tersegel selama 10 tahun. Sementara itu, Kaisar baru saja menyelesaikan pertemuan yang memusingkan. Dia belum melihat kekasih kecilnya selama 2 hari. Dia memutuskan untuk menggunakan merpatinya untuk memeriksa apa yang sedang dilakukan Penelope. Saat merpati itu berubah menjadi bola kristal, wajah Penelope muncul di hadapan Kaisar. Saat gambar diperbesar, Kaisar melihat Penelope sendirian di puncak gunung. Pakaian ini memberitahu Kaisar calon permaisurinya akan melompat dari tebing. Beberapa hari yang lalu, Kaisar kembali ke kamarnya setelah mandi. Dia melihat Penelope yang mabuk tiba-tiba melepas pakaiannya. Tubuh telanjang seorang gadis cantik langsung menghancurkan ketenangannya. Dia menekan gairah yang muncul di dalam dirinya, dan dengan lembut menutupi Penelope dengan selimut dengan seorang wanita cantik di pelukannya. Hati Kaisar tersiksa, tetapi dia berharap gadis yang dicintainya akan rela menjadi wanitanya. Setelah Penelope pergi, sang putri dari negara tetangga menyelinap ke dalam kamar saat Kaisar sedang berganti pakaian. Dia tiba-tiba memeluknya dari belakang. Sang putri memohon agar Kaisar menyetujui pernikahan politik. Tetapi dia dengan kasar mendorongnya menjauh. Sang putri manipulatif ingin menggunakan pesona kewanitaannya. Tetapi usaha rayuannya gagal. Kaisar menolaknya sepenuhnya karena marah. Dia menjambak rambut pelayannya dan melampiaskan semua amarahnya padanya. Dia bersumpah suatu hari nanti akan membunuh Penelope. Sahabat Penelope membawanya ke sebuah hotel untuk kencan buta. Tak disangka teman kencannya ternyata pria mesum. Dia terangsang dan menyentuh tangan Penelope. Gadis itu membeku di tempat karena terkejut. Adegan ini disaksikan oleh Kaisar yang mengikuti mereka dengan marah. Dia menyudutkan si mesum di pintu belakang hotel dan memberinya pelajaran yang keras. Setelah menyamar, Kaisar datang ke sisi Penelope dengan cemburu. Dia meraih tangannya dan meninggalkan hotel di bawah sinar bulan. Wajah tampan Kaisar membuat hati gadis itu jatuh cinta lagi padanya, tetapi dia takut menjadi permaisuri. Dia takut Kaisar akan memiliki harem dan mengkhianatinya. Tiba-tiba Kaisar mendekat ke Penelope. Dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan tulus, "Maukah kau berkencan denganku?" Nada lembutnya membuat Penelope tidak bisa menolak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tangan Kaisar. Meskipun Penelope hidup sampai 80 tahun di kehidupan masa lalunya, dia tetap tidak bisa menolak rayuan lembut Kaisar. Tak lama kemudian tibalah hari kencan mereka. Penelope berdandan cantik untuk acara itu, tetapi dia melihat pasangan di sekitar mereka berciuman. Ini mengingatkannya saat Kaisar mencium tangannya hari itu. Jantungnya entah kenapa mulai berdebar kencang. Dia berjalan dengan malu-malu ke sisi Kaisar. Kaisar dengan lembut meraih tangan Penelope. Dia memberi isyarat agar dia menutup matanya. Saat Penelope membuka matanya, kunang-kunang memenuhi lereng bukit di hadapannya. Kaisar dengan antusias menangkup wajah Penelope. Dia berkata dengan lembut, "Aku tidak mau menunggu lagi. Aku ingin memilikimu sekarang." Tapi Penelope tidak mau menyerahkan dirinya padanya, jadi Kaisar hanya mencium pipinya. Hari ini Kaisar ingin dekat lagi dengan Penelope di bawah sinar bulan yang indah. Kaisar mengambil tangan Penelope. Dia menceritakan masa lalunya yang tragis. Penelope tersipu. Siapa sangka pria sesempurna itu memiliki sisi seperti ini, jadi dia punya ide untuk menghibur Kaisar dengan tubuhnya di bawah sinar bulan. Untuk memeluknya dengan erat, nafsu Kaisar meningkat pesat akhir-akhir ini semua. Ini ada hubungannya dengan malam itu.
Dia harus menikahi wanita ini. Di pertemuan itu, pikiran Penelope penuh dengan adegan itu saat dia menatap Kaisar. Dia mendapati Kaisar juga menatapnya dengan penuh kasih sayang. Penelope dengan malu memalingkan wajahnya. Tak disangka Kaisar semakin gencar. Dia langsung memanggil ibunya ibu mertua. Penelope membeku sepenuhnya suasana canggung ini. Membuatnya tidak bisa tinggal saat dia kembali ke kamarnya untuk mengadu pada anjingnya. Dia mendapati Kaisar telah datang ke kamarnya. Mencium aroma di kamar tidurnya, tubuh Kaisar mulai memanas, hasrat purba melonjak di hatinya. Melihat penampilan Penelope yang menggemaskan, dia perlahan mendekati. Penelope, dia bilang dia ingin tidur dengannya. Dihadapkan dengan kata-kata selangsung itu, mata Penelope menjadi sayu. Dia tanpa sadar jatuh ke pelukan Kaisar. Saat mereka akan melakukan hal intim, mereka diganggu oleh gonggongan anjing. Kau tahu, jomblo tidak tahan melihat orang lain pamer kemesraan. Dia juga butuh cinta. Tatapan sombong anjing itu seolah berkata, "Rasain, kau takkan pernah bisa melakukan ini." Meskipun suasana hati Kaisar terganggu, dia masih punya sesuatu untuk ditunjukkan pada Penelope. Setelah melewati portal sihir yang muncul di hadapan Penelope, ternyata adalah gaun pengantin. Lalu Kaisar mengambil tangan Penelope lagi. Dia berharap Penelope akan memakainya di pernikahan. Penelope sangat tersentuh saat Kaisar akan pergi. Penelope menarik lengan bajunya. Tinggallah sedikit lebih lama. Keduanya berdiri di bawah pohon besar. Pria itu sangat gembira. Mengira Penelope menginginkan keintiman di luar ruangan ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dialami Kaisar. Tapi tak disangka Penelope mengungkapkan rahasia kecilnya. Dia sebenarnya menyimpan ingatan dari kehidupan masa lalunya. Di kehidupan masa lalunya, Penelope tinggal di sebuah negara di mana orang-orang sangat menderita. Dia tidak hanya dijual kepada seorang pria tua sebagai istri, tetapi juga harus menghidupi beberapa anak. Untuk melindungi anak-anak, dia terpaksa menjadi tegar, dan ucapannya menjadi lebih tajam. Tapi pada akhirnya, dia tetap ditinggalkan oleh anak-anaknya dan meninggal sendirian. Meskipun sekarang dia di negara yang damai, kenangan masa lalunya masih mempengaruhinya. Yang ingin Penelope katakan adalah pernikahan tidak penting baginya. Dia hanya ingin menjadi seorang jomblo. Yang bahagia, Penelope mengira setelah mengatakan ini Kaisar pasti akan pergi, tapi Kaisar mengulurkan tangan dan menarik Penelope ke dalam pelukannya. Dia berkata, "Jangan mendorongku pergi lagi. Tidak peduli apa yang kau katakan, aku tidak akan melepaskanmu. Aku menyukaimu. Aku suka segalanya tentangmu." Kata-kata ini benar-benar menyentuh Penelope. Air mata menggenang di matanya. Mengapa pria ini lebih memahaminya daripada dirinya sendiri? Mengucapkan kata-kata yang membuatnya tenang. Jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar jatuh cinta pada Kaisar. Saat malam tiba, Kaisar ingin mengantar Penelope pulang. Penelope takut keluarganya akan membuat keributan, tapi Kaisar mencium wajah Penelope lagi. Dia mengucapkan selamat malam padanya. Sebelum Penelope menyadarinya, dia mencuri kesempatan. Namun Penelope tidak keberatan. Malah dia samar-samar menantikan apa yang terjadi selanjutnya. Tapi Penelope tidak menyangka saat dia sedang bermesraan dengannya, rumahnya benar-benar terbakar. Untuk menyelamatkan ibunya dari api, Penelope mengabaikan keselamatannya sendiri. Setelah menyiram dirinya dengan air, dia menerobos api tanpa ragu. Ibunya nyaris tidak selamat karena menghirup terlalu banyak asap. Setelah berhasil menyelamatkan ibunya, dia sendiri terpaksa tetap di lokasi kejadian karena apinya terlalu besar. Cangkir teh. Kaisar tiba-tiba jatuh ke tanah. Pikiran pertamanya adalah Penelope. Dia buru-buru menggunakan sihir untuk memeriksa situasinya. Yang dilihatnya adalah Penelope dikelilingi oleh api. Penelope mencoba mencari jalan keluar lain. Tapi dia tidak punya kekuatan lagi dalam keputusasaan. Penelope berpikir dia akan mengulangi kehidupan masa lalunya, berjalan sendirian menuju akhir hayatnya. Namun sesosok muncul di dalam api. Melihat ini, Penelope mengira malaikat maut telah datang untuknya. Dia akhirnya kehilangan kesadaran. Kaisar melihat Penelope pingsan. Dia segera mengayunkan tangannya dan menggunakan sihir es. Seketika api padam berhasil menyelamatkan Penelope. Penderitaan Penelope menghancurkan hati Kaisar. "Aku di sini, kau bisa tenang sekarang." Kaisar tahu, Duk pasti ada di balik kebakaran itu. Meskipun luka Penelope tidak membahayakan nyawanya, dia kehilangan kesadaran. Tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun. Kaisar duduk di samping tempat tidurnya, penuh penyesalan. Jika dia melepaskannya, ini tidak akan terjadi, tapi dia tidak bisa melepaskan Penelope. Dia akan menunggu Penelope bangun beberapa tahun atau puluhan tahun, tidak masalah. Jadi aku mohon, kembalilah padaku. Sementara itu, Penelope telah memasuki dunia batinnya. Wanita di hadapannya adalah dirinya di masa lalu. Setelah berbicara dengannya, dia akhirnya berdamai dengan masa lalu. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan menuju lautan bunga. Penelope akan memulai hidup baru. Saat Penelope bangun dari koma, Kaisar segera mendobrak masuk. Dia menarik Penelope ke dalam pelukannya. Keduanya berpelukan dengan gembira, berencana melakukan kegiatan intim. Tapi keluarga mereka masih ada di dekat situ. Jadi itu tidak bisa terjadi.
Duke sang pembakar datang ke hadapan Kaisar. Untuk memprovokasinya, dia menyebutkan apa yang terjadi pada Penelope. Kaisar merapalkan mantra yang membuatnya tidak bisa bernapas, seolah-olah dia diikat oleh rantai tak terlihat. Selanjutnya, dengan jentikan jari pria itu berlutut di hadapan Kaisar. Kaisar memberitahunya bahwa dia hanyalah seekor semut. Namun setelah Kaisar pergi, Duke punya rencana yang lebih jahat. Dia ingin membawa Penelope pergi. Dan membuat Kaisar kehilangan cintanya. Penelope telah pingsan selama 5 hari dan sangat perlu makan. Kakaknya mengeluh tentang porsi makan Penelope, tapi dia tetap menyiapkan banyak makanan bagus. Penelope makan lebih banyak dan jadilah lebih kuat. Dari kakaknya dia tahu Kaisar yang menyelamatkannya, rasa sukanya pada Kaisar semakin bertambah. Jadi yang mulia menyelamatkanku setiap saat, tidak ada orang lain yang sebaik ini. Padaku malam itu Penelope tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Dia tidak tahu bagaimana menangani hubungan ini, haruskah dia mengejar kebahagiaan atau mengakhirinya. Akhirnya Penelope membuat keputusan besar. Keesokan harinya Penelope berdandan cantik, dia datang ke istana Kaisar. Dia mengambil tangan Kaisar untuk melindungi orang-orang berharga. Dia akhirnya setuju untuk menjadi permaisuri. Saat Kaisar mendengar Penelope berkata, orang-orang berharga itu termasuk dirinya, Kaisar tertegun. Gadis yang disukainya memang jujur dan istimewa. Sang putri mengetahui pertunangan Kaisar dan Penelope. Dia mengamuk di istana. Ini membuat Duke pusing. Dengan satu tatapan adiknya ketakutan hingga terdiam. Sebenarnya dia sudah menyiapkan hadiah khusus untuk Kaisar setelah selesai. Kaisar akan tunduk pada wanita, mengira rencana mereka akan berhasil. Keduanya tidak bisa menahan tawa. Saat makan malam, Penelope mengumumkan pertunangan mereka. Ibunya penasaran apa yang disukai Kaisar dari Penelope. Penelope hampir tersedak. Bagaimana bisa ibunya menanyakan hal memalukan seperti itu? Kaisar berkata, dia tidak tahu secara spesifik. Dia menyukai segalanya tentangnya. Penelope tersipu dan buru-buru meninggalkan meja makan. Dia benar-benar tidak tahan dengan situasi canggung itu saat berbelanja. Penelope melihat roti diskon dan langsung ngiler. Jadi dia meminta Duke membawakan barangnya dan pergi membeli roti. Duke benar-benar bingung, dia hanya kebetulan lewat di mata wanita lain. Dia memegang bunga di satu tangan, dan anjing di tangan lain, jelas sedang menunggu pacarnya. Ini membuatnya ingin membuang bunga itu, tapi dia agak menyukai Penelope. Melihat Penelope kembali dengan roti, Duke ingin menyuruhnya mencari tempat untuk makan. Agar dia bisa pergi, tapi sebelum dia bisa bicara, Penelope sudah mengatur semuanya begitu saja. Keduanya tiba di sebuah taman. Taman itu penuh dengan pasangan berkencan pria. Itu duduk canggung di bangku. Kenapa aku di sini? Penelope memberinya sebuah roti bawang putih mentega yang tebal, tapi pria itu langsung menolak. Sebagai seorang duke yang mulia, dia sama sekali tidak bisa melakukan hal tidak bermartabat seperti makan di luar. Tapi Duke akhirnya menyukainya, dia sendiri merasa tidak percaya. Pesta kekaisaran terasa hambar dibandingkan ini. Roti kecil ini sangat lezat. Setelah berbicara dengan Penelope, dia sadar bahwa makan berhubungan dengan suasana hati. Saat orang yang kau suka ada di sampingmu, sampah pun akan terasa seperti vanila manis. Pada saat ini, Duke benar-benar jatuh cinta pada Penelope. Dia pikir Penelope juga punya perasaan padanya. Tapi sebenarnya Penelope hanya menganggapnya gembul dan putih seperti cucu kecilnya. Melihat sosok Penelope yang menjauh, Duke menunjukkan senyum misterius. Sejak saat itu, setiap kali makan roti, dia tanpa sadar memikirkan Penelope. Pernikahan Penelope akhirnya dimulai. Menatap dirinya di cermin, Penelope merasa canggung secara misterius. Sial, aku benar-benar akan menikah di pesta pernikahan Penelope. Sedikit gugup Kaisar. Melihat ini, dia dengan lembut memegang tangan Penelope. Dia berbisik di telinganya, serahkan semuanya padaku. Penelope tersipu. Dalam etiket kerajaan tidak ada presiden untuk masuk sambil bergandengan tangan. Demi Penelope, Kaisar tidak peduli sama sekali. Di bawah saksi pendeta, keduanya mengucapkan sumpah mereka. Penelope sendiri tidak pernah menyangka bahwa satu malam acak akan mengubah hidupnya sepenuhnya, meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Selama dia menghadapinya dengan pria ini, dia merasa sangat nyaman di pesta pernikahan. Duke memasang senyum sinis. Dia ingin melihat wanita malang mana yang menikahi Kaisar, tetapi yang muncul di hadapannya sebenarnya adalah Penelope. Melihat Kaisar menari dengan Penelope, dia meremukkan gelas anggurnya dengan satu tangan. Dia meninggalkan tempat itu dengan marah. Pernikahan Penelope dan Kaisar akhirnya berakhir. Penelope terlihat sedikit lelah. Dia hanya ingin melepas pakaiannya dan berbaring dengan nyaman di tempat tidur. Tetapi di mata Kaisar, Penelope tidak sabar untuk kegiatan intim malam ini. Kaisar memegang tangan Penelope. Dia dengan tenang bertanya apakah mereka harus tidur di kamar terpisah pada malam pernikahan mereka. Baru saat itulah Penelope ingat bahwa karena mereka sudah menikah, mereka perlu melakukan hubungan intim. Memikirkan hal ini, tubuhnya tanpa sadar menegang. Tapi dia sadar diri dan berkata bagaimana mungkin dia berani menjauhkan diri dari penguasa negara selanjutnya. Dia memberanikan diri dan kembali ke kamar untuk menyegarkan diri. Kaisar sangat bersemangat. Aku akan segera ke sana. Penelope membersihkan dirinya melihat pencahayaan romantis di kamar.
dia tahu bahwa karena mereka sudah menikah. Rintangan ini harus dilewati perut kotak-kotak kaisar, masih segar dalam ingatannya meskipun dia punya pengalaman di kehidupan masa lalunya. Penelope tidak lagi ingat, dia hanya ingat merasa sangat takut dan kesakitan Penelope menghibur dirinya sendiri. Tidak apa-apa, yang mulia berbeda dari mereka memikirkan apa yang akan terjadi. Tubuh Penelope memanas. Dia mencari-cari sesuatu untuk diminum, lalu Penelope menemukan anggur. Tetapi saat ini Penelope mengira itu adalah teh buah. Warnanya cantik dan rasanya enak, yang terpenting dia tidak merasa gugup lagi, jadi Penelope meminum 4 gelas sekaligus. Pada saat ini Kaisar telah tiba di luar kamar, dia juga sedikit gugup, dia akan tidur di ranjang yang sama dengan Penelope. Untuk kedua kalinya memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat, dia membuka pintu, dia dengan lembut memanggil nama Penelope. Tetapi Kaisar tidak menyangka Penelope begitu proaktif melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Tangannya mulai berkeliaran juga. Pada saat ini Kaisar akhirnya berhenti menahan diri. Dia memeluk Penelope siap untuk bercinta. Dia mengangkat wajahnya yang memerah mencium aroma samar darinya, bibir mereka perlahan menyatu. Bibirnya luar biasa lembut dan manis seperti rasa krisan daisy. Baru saat itulah pria itu menyadari apa yang terjadi. Dia menatap Penelope, tanpa kata dia memperlakukan perut kotak-kotaknya seperti papan cuci. Alasan Penelope begitu proaktif adalah karena dia meminum seluruh botol anggur di atas meja mabuk. Penelope berbicara omong kosong, kamu pulang sangat larut, dan bahkan membeli papan cuci suamiku adalah yang terbaik dalam hal ini. Minat Kaisar benar-benar hilang, dia hanya bisa menidurkan Penelope di tempat tidur untuk beristirahat, tetapi dia tidak menyangka Penelope. Posisi tidurnya sangat buruk, dia berbaring telentang di tengah, tidak ada ruang tersisa baginya untuk tidur. Dia mencolek wajahnya dengan sayang. Pada malam pertama pernikahan, tidak hanya dia mabuk total, tetapi dia juga ingin menendang suaminya dari tempat tidur. Lalu Penelope berbalik. Kaisar memperhatikan Penelope mengenakan pakaian tidur seksi malam ini. Itu memperlihatkan bahunya yang mulus seperti mutiara, menonjolkan sosoknya yang sempurna, lekuk tubuhnya yang montok terlihat samar-samar. Lengannya yang ramping dan putih seperti akar teratai muda secara alami diletakkan di dadanya. Kaisar tersipu. Tubuhnya bereaksi dengan cara yang tak terlukiskan, tetapi dia tahu mencintai seseorang berarti memiliki pengendalian diri, jadi dia menutupi Penelope dengan selimut. Aku akan melepaskannya hari ini, lagi pula masih banyak waktu di masa depan. Dia mencium kening Penelope. Lain kali aku pasti akan menagih semuanya beserta bunganya. Malam ini dia harus puas tidur di sofa. Pria tampan ini berdiri di pintu menatap Penelope. Penelope membeku sejenak, tidak bisa menahan pikiran liarnya. Baru setelah tubuh pria itu perlahan mendekat. Penelope ingat mereka belum menyempurnakan pernikahan mereka. Kaisar yang kemarin tidak berhasil akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mendekati Penelope. Hari ini dia menindih Penelope di bawahnya. Melihat Penelope ingin melarikan diri darinya, dia langsung menekannya, merasakan perubahan tubuh pria itu. Penelope tersipu dan beralasan untuk bersih-bersih, tetapi Kaisar tidak keberatan sama sekali, lebih menggairahkan apa adanya dirimu. Dia ingin mencium setiap inci kulit Penelope, mulai dari tangan Penelope lalu rambutnya. Sekarang Kaisar tahu pemanasannya sudah hampir selesai. Dia melepas pakaian tidurnya, memperlihatkan tubuhnya yang berotot. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur karena Kaisar tidak pernah menyentuh wanita selama 10 tahun, tetapi saat dia akan mencium bibir Penelope, dia menyadari Penelope gemetar bukan karena gembira tetapi karena dia belum siap secara mental. Jadi Kaisar tidak melangkah lebih jauh, dia meminta maaf kepada Penelope, dia terlalu tidak sabar. Dia benar-benar bahagia menikah dengan Penelope, tetapi dia lupa bahwa Penelope belum sepenuhnya membuka hatinya untuknya. Kaisar dengan lembut mencubit pipi Penelope. Oh, katanya, tidak apa-apa, aku bisa menunggu sampai kamu siap. Dia hanya berharap Penelope tidak akan membuatnya menunggu terlalu lama, lagi pula kesabarannya sudah mencapai batasnya. Kaisar berjalan keluar dari kamar sendirian. Akhirnya ketika hanya mereka berdua yang tersisa di kamar, dia akhirnya bisa mendekati Penelope. Kaisar melingkarkan lengannya di pinggang Penelope. Dia memeluk seluruh tubuhnya. Dia berkata dengan mesra kepada Penelope, malam ini hanya ada kita berdua. Saat Kaisar melangkah menuju tempat tidur, Penelope sudah tahu apa yang akan terjadi. Mereka pasti akan melanjutkan urusan yang belum selesai kemarin. Pada saat ini Kaisar menatap Penelope dengan penuh kasih sayang. Detak jantung Penelope juga semakin cepat. Momen ini akhirnya tiba melihat Kaisar mencium tangannya. Penelope juga sudah siap meskipun dia masih sedikit takut, tetapi jika itu orang ini dia pikir tidak apa-apa, namun Penelope tidak menyangka. Kaisar hanya akan memeluknya, dia bahkan tidak memiliki pikiran tidak pantas. Penelope dengan malu-malu membenamkan wajahnya di dada Kaisar. Dia terlalu banyak berpikir setelah mencium kening Penelope. Kaisar tertidur lelap, meninggalkan Penelope sendirian mempertanyakan hidup. Keesokan harinya Penelope bangun di istana, kamar tidurnya kosong, ingatannya kabur, dia hanya mengingat beberapa bagian.
Dia pikir dia melihat Kaisar Penelope merasakan ada sesuatu yang sangat salah, dia benar-benar lupa malam pernikahannya. Para pelayan datang membawakan sarapan tetapi mereka tidak sengaja menjatuhkan piring melihat mereka panik dan memohon hukuman. Penelope ingat memecahkan cangkir teh di kehidupan masa lalunya, dia diusir dari rumah jika mereka benar-benar merasa bersalah, kata-kata saja tidak cukup. Mereka perlu menebusnya melalui tindakan Kaisar, baru saja selesai berolahraga dan berpikir Penelope seharusnya sudah bangun. Tetapi dia mendengar teriakan mengerikan dari kamar. Apa yang Penelope lakukan pada para pelayan tepat saat para pelayan mengharapkan hukuman dari permaisuri. Mereka melihat Penelope menuangkan anggur merah ke gaunnya sendiri. Dia memaafkan mereka dengan cara ini, tidak hanya itu, dia mengangkat mereka sebagai saudara angkatnya. Kedua pelayan itu sangat berterima kasih. Mereka terharu hingga menangis. Kaisar senang dengan pemandangan ini. Istrinya benar-benar menangani masalah dengan cara yang unik. Sang putri kesal dengan Penelope, dia mencari gara-gara saat Penelope sedang berjalan-jalan. Dia ingin menghukum kedua pelayan itu untuk menunjukkan dominasinya atas Penelope, tetapi Penelope memaksa sang putri untuk meminta maaf kepada mereka. Penelope memiliki sikap kau membenciku tapi tidak bisa menyentuhku, sang putri geram. Tetapi dia dengan cepat memikirkan serangan balik. Dia berkata, sebelum kamu menjadi permaisuri aku selalu melayani yang mulia. Dia ingin memberitahu Penelope bahwa Kaisar adalah miliknya. Penelope terlihat sama sekali tidak terpengaruh, bahkan ketika dia menyebutkan tanda di bagian belakang Kaisar, Penelope hanya menyuruhnya pergi. Sang putri pergi dengan marah. Dia tidak tahu Penelope telah berurusan dengan orang-orang sepertinya setidaknya selama 40 tahun. Tetapi Penelope masih memiliki keraguan memikirkan Kaisar dan sang putri melakukan hal-hal yang tak terkatakan. Dia menjadi marah. Kaisar kembali ke kamar tidur, dia melingkarkan lengannya di pinggang Penelope, dia berbisik dengan mesra. Malam ini seluruh waktumu adalah milikku. Mereka saling menatap, dalam-dalam jantung mereka berdebar kencang. Tetapi saat Kaisar akan mencium Penelope, bayangan sang putri melintas di benak Penelope, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan melarikan diri dari pelukan Kaisar. Malam itu, Kaisar berencana untuk melanjutkan urusannya yang belum selesai. Dia menindih Penelope di tempat tidur, wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang tepat saat dia akan berbalik dan melarikan diri. Kaisar menekannya lagi jantung. Penelope berdebar kencang tubuh. Kaisar sedang mengalami sesuatu. Perubahan yang jelas. Penelope gemetar ketakutan. Meskipun sudah menikah, dia belum siap untuk keintiman. Menyadari ini, Kaisar tidak melangkah lebih jauh. Dia tahu dia terlalu terburu-buru. Kaisar dengan lembut mencubit pipi Penelope. Dia akan menunggu sampai Penelope siap. Dia hanya berharap Penelope tidak membuatnya menunggu terlalu lama. Lagi pula dia hampir tidak bisa menahan hasratnya. Kaisar melepas pakaiannya tanpa sengaja. Penelope melihat tanda di tubuhnya itu persis seperti yang dijelaskan sang putri. Jantung Penelope berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah ada orang lain yang pernah melihat tanda ini? Ketika Kaisar mengatakan hampir tidak ada, Penelope merasa sakit hati. Itu berarti ada orang lain yang pernah melihatnya. Sang putri mengamuk di kamarnya. Dia ingin memberi pelajaran pada Penelope. Jadi dia memanggil Marchioness Genia. Sang putri ingin Penelope tahu siapa yang paling berpengaruh di istana ini. Kaisar menemukan Penelope. Dia baru saja menyelesaikan pelajarannya dan akan beristirahat. Kaisar dengan lembut membelai wajah Penelope. Dia duduk di sampingnya. Mereka baru berpisah sebentar, namun dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengannya. Melihat istrinya harus belajar begitu banyak hal, Kaisar merajuk. Dia tidak ingin permaisurinya menanggung beban seberat itu. Kaisar memutuskan untuk memberi Penelope hadiah kecil. Tapi Penelope tidak menginginkan sesuatu yang khusus. Dia dulu memimpikan kehidupan pedesaan yang sederhana. Sekarang dia ingin menjadi permaisuri sejati. Kaisar sangat senang menikahi Penelope, adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Dia bilang dia juga akan bekerja lebih keras. Wajah Penelope memerah. Dia masih membahas sang putri. Ekspresi Kaisar langsung berubah. Apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Reaksi ini memberitahu Penelope. Hubungan mereka tidak sederhana. Kaisar bertanya langsung. Apakah kau cemburu? Penelope tergagap gugup. Mengatakan dia hanya penasaran. Lagi pula semua orang punya mantan. Kaisar meyakinkan Penelope. Dia dan sang putri tidak memiliki hubungan seperti itu. Faktanya, dia membencinya. Kerajaannya tidak hanya mencegahnya melihat ayahnya untuk terakhir kalinya, tetapi juga melakukan kekejaman dengan membantai seluruh desa. Penelope mendengarkan dengan ngeri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Kaisar. Kaisar berjanji pada Penelope, baik di masa lalu maupun di masa depan, kau adalah satu-satunya yang kucintai. Kata-katanya benar-benar menghilangkan kekhawatiran. Penelope, kaki tangan sang putri mendekati. Penelope, dia menyarankan untuk mengadakan salon. Berpikir Kaisar akan senang. Penelope setuju. Penelope pikir itu akan seperti perkumpulan para senior. Tapi Penelope tidak menyadari ada jebakan tersembunyi di dalamnya. Tak lama kemudian, salon pun dimulai.
Perkumpulan itu penuh dengan sekutu sang putri Penelope dengan cepat diasingkan tekanan darahnya melonjak. Tapi yang terburuk belum datang, karena dia mempercayai wanita itu dan tidak mempersiapkan salon secara pribadi. Dia dituduh tidak tahu etiket dan tidak pantas menjadi permaisuri. Mereka ingin mempermalukan Penelope dengan cara ini. Tapi Penelope tidak terpengaruh, sebaliknya dia melawan dengan rap sang putri. Tidak pernah bermimpi Penelope bisa melakukan gaya bebas. Begitu saja Penelope memamerkan kecerdasannya dan berhasil menerobos, namun sang putri masih punya trik lain. Dia sudah menyiapkan set teh dan daun teh khusus. Dia mengangkat tutupnya dan menjatuhkan pelet bau ke dalam cangkir, lalu dia mengundang Penelope untuk mencicipinya. Sang putri tahu begitu Penelope menyesapnya. Permaisuri akan sangat dipermalukan Penelope meminum teh itu. Dengan bahan berbau busuk itu, sang putri bersiap untuk menonton drama yang akan terjadi, tapi Penelope terlihat sangat santai. Dia bahkan mengatakan itu adalah rasa yang dia nikmati. Sang putri benar-benar bingung. Dia curiga indera perasa dan penciuman Penelope terganggu. Melihat semua orang menutupi hidung mereka, dia memerintahkan para pelayan untuk menyingkirkan teh itu, tapi kemudian Penelope memasukkan bahan itu ke dalam cangkir sang putri. Teh berbau busuk itu disajikan kepadanya. Sang putri menyadari tindakan Penelope yang tidak terpengaruh itu semua hanya pura-pura untuk membalas dendam. Tangan sang putri gemetar. Dia berpikir jika Penelope bisa berpura-pura, dia juga bisa. Tapi dia meremehkan kekuatan teh itu sekali. Teguk dia langsung mual. Orang-orang di sekitarnya ingin memanggil tabib. Tapi Penelope membawa pispot dan mengarahkannya ke punggung sang putri sambil menepuknya dengan keras. Saat itu juga, sang putri tidak bisa menahannya lagi dan muntah dengan hebat. Setelah memuntahkannya, dia terlihat sangat trauma. Seorang putri direndahkan seperti ini. Memikirkan hal ini, dia berdiri. Tiba-tiba dia berkata pada Penelope, suatu hari nanti akan kubalas kau 2 kali lipat. Melihat semua orang pergi satu persatu, Penelope sedikit bingung. Sang putri tidak tahu. Penelope tidak mencoba membalas dendam. Dia benar-benar menyukai rasa teh itu. Kaisar mengetahui Penelope pergi ke Istana Barat. Dia sangat ketakutan sesuatu terjadi padanya. Setelah memastikan Penelope aman, dia memperingatkannya untuk tidak terlalu dekat dengan mereka. Dia mencium istrinya. Besok dia punya kejutan untuk Penelope. Sang Duke masih tenggelam dalam kesedihan. Dia mendengar saudara perempuannya merencanakan sesuatu terhadap Penelope. Dia bergegas maju. Apa yang kau lakukan pada permaisuri? Kaisar membawa Penelope ke tempat misterius. Penelope membuka matanya. Di hadapannya ada ladang tanaman pangan. Dia menutup mulutnya karena tidak percaya sang kaisar telah benar-benar mewujudkan mimpinya tentang kehidupan pedesaan. Dia menyebutkannya dengan santai. Namun kaisar menanggapinya dengan serius. Penelope sangat berterima kasih kepada Yang Mulia, tetapi kaisar menunjuk wajahnya sendiri meminta Penelope untuk berterima kasih dengan tindakan. Wajah Penelope memerah dan jantungnya berdebar kencang. Yang Mulia sangat licik, tapi dia tetap menciumnya. Penelope tahu ini tidak akan memuaskan kaisar. Dia berkata dengan menggoda sebagai ucapan terima kasih, aku akan membiarkanmu menikmati pengalaman baru. Kaisar menelan ludah, tapi kaisar tidak pernah bermimpi pengalaman baru yang dimaksud Penelope adalah bertani. Dia bahkan menyiapkan pakaian kerja untuknya dan meletakkan cangkul langsung di tangannya. Kepala kaisar pusing. Seorang kaisar melakukan pekerjaan bertani yang lebih luar biasa. Kecepatan menggali kaisar tidak disetujui Penelope. Penelope mencontohkannya sendiri. Dia memasukkan sekop secara miring dan menekannya dengan kaki. Sebuah lubang tergali dalam sekejap. Kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi keahliannya. Dia memutuskan untuk mencoba lagi. Dia melepas bajunya memperlihatkan perut six-pack-nya yang berkilau. Pria yang serius, benar-benar yang paling menarik. Selanjutnya mereka menanam bibit pohon bersama sebagai simbol cinta mereka. Meskipun bertani itu melelahkan, Kaisar merasakan kehangatan di hatinya, mulai memahami kehidupan sederhana yang dibicarakan Penelope. Penelope mengulurkan tangan untuk menyeka kotoran dari wajah Kaisar, tetapi Kaisar menangkap tangannya. Mata mereka bertemu di bawah matahari terbenam. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berciuman. Penelope tidak menyangka Kaisar akan mengajukan permintaan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Dia ingin meninggalkan status kekaisarannya dan menjalani kehidupan pedesaan bersama Penelope. Yang membuat Kaisar terharu adalah Penelope langsung setuju. Sebelum itu, Kaisar menyarankan mereka menyempurnakan pernikahan mereka terlebih dahulu. Wajah Penelope memanas. Dia menyarankan untuk menunggu sedikit lebih lama, tetapi Kaisar hampir tidak bisa menahan hasratnya. Malam itu Kaisar menatap Penelope, lekat-lekat. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Kaisar ingin memanggil Penelope dengan nama panggilannya. Ketika dia menyebut nama itu, seluruh tubuh Penelope memanas. Kata-katanya seolah memiliki kekuatan sihir agar adil. Kaisar menyarankan Penelope untuk memanggilnya dengan namanya juga. Seharusnya itu mudah, tetapi Penelope kesemutan karena gugup. Akhirnya dia dengan malu-malu mengatakannya. Pada saat ini Kaisar tidak bisa lagi mengendalikan dirinya.
Dalam suasana yang begitu intim, dia siap untuk membuat bayi, tetapi tiba-tiba seekor anjing melompat ke arah mereka. Menghancurkan suasana romantis perhatian. Penelope beralih ke anak anjing itu, tidak hanya itu, anjing itu ingin tidur di antara mereka. Kaisar berguling menghadap bagian belakang anjing itu, dia mencoba mendorong anjing itu, tetapi anjing itu menggonggong dengan liar untungnya. Penelope meletakkan anjing itu di lantai sekarang, Kaisar memiliki kesempatan lain sambil mengobrol. Kaisar bergerak lebih dekat ke Penelope. Dia dengan lembut membelai rambut, Penelope dia akan menciumnya, tetapi dia diganggu oleh gonggongan lagi. Kaisar punya firasat buruk, anjing ini sepertinya sengaja melakukannya sekarang manusia, dan anjing itu seperti api dan air. Keesokan harinya Kaisar murung, dia merasa anjing itu menatap Penelope dengan aneh dan mengganggu mereka. Para pelayan terkejut, Kaisar cemburu pada seekor anjing, mereka menjelaskan bahwa di lingkungan baru, anjing melindungi pemiliknya, jadi Kaisar menurunkan kewaspadaannya. Sebenarnya, insting Kaisar benar. Anjing ini sebenarnya adalah orang yang berubah wujud. Duke yang patah hati bertemu Penelope. Keesokan harinya hatinya sakit, dia akan pergi. Tetapi mengetahui anak anjing Penelope hilang, melihat ekspresi menyedihkan Penelope, dia tidak bisa menolak, jadi dia ikut mencari anjing itu. Tapi dia tidak menyangka, Penelope akan mengkritiknya, alasannya suaranya terlalu lembut didesak oleh Penelope. Dia meneriakkan nama anjing itu sekuat tenaga sebagai seorang pangeran. Dia tidak pernah melakukan hal yang begitu memalukan. Menjelang sore mereka masih belum menemukan Molly. Dia ingin menyarankan untuk menyerah, tetapi melihat air mata berkilauan di mata Penelope. Sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun Penelope menyuruhnya pergi, dan ini benar-benar bukan urusannya, melihat wanita yang dicintainya menangis, bagaimana dia bisa tetap acuh tak acuh? Hapus air matamu. Tapi selanjutnya, dia mengetahui sesuatu yang mengejutkan. Alasan Penelope begitu terikat pada anjing itu terhubung dengan kebakaran yang dia sebabkan baru-baru ini. Meskipun dia tidak tahu itu Penelope saat itu, dia masih berharap mendengar dari bibir Penelope bahwa dia akan memaafkan pelakunya begitu tertangkap, tapi Penelope tetap teguh. Dia bilang dia sama sekali tidak akan pernah memaafkan pelakunya saat ini. Hati Duke sakit lagi, dia tidak lagi menaruh harapan pada Penelope. Terima kasih atas jawaban yang begitu pasti. Yang mulia, Penelope merasakan suasana tiba-tiba berubah. Tapi dia tidak mengerti kenapa. Lalu seorang pelayan memberitahu Penelope bahwa Molly telah ditemukan, membuatnya gembira. Penelope sadar dia masih memegang sapu tangan Duke. Tapi saat dia berbalik, Duke sudah pergi. Duke tidak lagi ragu-ragu. Dia siap menjalankan rencananya malam itu. Kaisar sedang menangani urusan negara, sambil memperhatikan Penelope duduk di sampingnya. Dia mulai berpikiran nakal. Kaisar melingkarkan lengannya di pinggang Penelope dan menariknya ke dalam pelukannya. Lalu dia melangkah ke arah tempat tidur. Dia dengan lembut membaringkan Penelope, tubuhnya terasa panas, wajah Penelope memerah. Saat mereka benar-benar menjadi suami istri, akhirnya tiba sekarang, Penelope siap untuk segalanya. Tapi saat Penelope menutup matanya menunggu Kaisar melanjutkan, dia mendapati Kaisar tidak melakukan apa-apa selain memeluknya. Sebelumnya si anjing selalu ada di antara mereka, dan dia tidak bisa memeluk Penelope dengan benar. Penelope dengan malu membenamkan kepalanya di dada Kaisar. Setelah Kaisar mencium kening, Penelope dia tertidur lelap, meninggalkan Penelope yang bertanya-tanya. Dia sebenarnya sedikit kecewa karena agak menantikannya keesokan harinya. Kaisar membawa Penelope ke tempat latihan. Penelope takut ketinggian. Kaisar menggendongnya ala pengantin dan membawanya. Selangkah demi selangkah ke tingkat paling atas, saat Penelope membuka matanya, di hadapannya ada pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Penelope khawatir dia terlalu berat dan melelahkannya. Tapi Kaisar bilang dia tidak tahu apa yang Penelope bicarakan. Dia pikir dia sedang membawa sehelai bulu. Penelope tahu Kaisar sengaja mengatakannya, suaminya sangat perhatian. Penelope belum pernah menggunakan pedang sihir, bahkan saat memegang busur dia bingung, jadi Kaisar mengajarinya secara langsung. Dia memegang tangan Penelope dan membisikkan instruksi di telinganya. Penelope merasakan seluruh tubuhnya memanas. Dia sudah kehilangan fokus pada panahan. Tapi Kaisar tidak menyangka saat Penelope melepaskan panah sihirnya. Panah itu mengenai sasaran. Dia pikir itu keberuntungan. Tapi penampilan Penelope berikutnya mengejutkan Kaisar. 7 dari 10 tembakan mengenai sasaran. Dia bahkan mempertimbangkan untuk menjadikan Penelope instruktur panahan, sementara itu saingan lain Kaisar. Si anjing itu sudah mulai bertindak sebagai guru sihir Penelope, dia langsung menyentuh tangannya. Wajah Penelope memerah, pria ini sangat tampan selama percakapan mereka. John terus menggoda Penelope. Sebagai guru sihir, dia berbicara dengan Penelope tentang zodiak. Awalnya Penelope mengira dia penipu. Tapi Penelope dengan cepat terpengaruh oleh kata-kata John. Dia bahkan tahu semua tentang kecintaan Penelope pada anjing, jadi dia mengulurkan tangannya dan memintanya untuk membaca peruntungan pernikahannya. John tidak ragu.
Dan dengan berani memegangnya, Kaisar mendengar bahwa guru sihirnya adalah seorang pria. Dan punya firasat buruk, dia memutuskan untuk memeriksa situasinya saat dia membuka pintu. Dia melihat Penelope, dan pria itu berinteraksi dengan akrab pria itu, bahkan memasang ekspresi senang. Kaisar dengan marah menyuruhnya melepaskan tangan. Penelope Kaisar melindungi Penelope di belakangnya, dan mulai menginterogasi John jika dia tidak bisa menjelaskan dirinya. Kaisar akan membunuhnya. Penelope dengan cepat membela John, mengatakan dia memintanya untuk membaca denyut nadinya, tapi Kaisar tidak percaya. Dia belum pernah mendengar membaca denyut nadi harus memegang kedua tangan. John bilang itu metode uniknya. Tatapan John membuat Kaisar sangat tidak nyaman melihat kebingungan Penelope. Kaisar memutuskan untuk mengampuni John. Tapi dia tidak akan mengizinkan kontak pribadi dengan permaisuri lagi. Setelah Kaisar pergi, John kembali ke sikap main-mainnya. Dan menggoda Penelope lagi. Malam itu, Kaisar merajuk Penelope, tahu dia cemburu. Kaisar menunjukkan ekspresi menyedihkan, dia takut seseorang akan merebut Penelope darinya. Mengetahui Penelope ingin melihat peruntungan cintanya, Kaisar tidak bisa menahan senyum. Diam-diam istrinya sangat menggemaskan jika dia ingin tahu tentang peruntungan cinta mereka. Kenapa tidak bertanya langsung padanya saat mereka akan melangkah lebih jauh? Si anjing muncul dan merusak suasana romantis lagi. Kaisar menatap tajam ke arah anjing itu. Pantas saja John terlihat tidak asing dia dan anjing itu mirip. Tapi dia sudah punya rencana untuk mengatasi anjing itu, agar Molly tidak terus menempel pada Penelope. Kaisar menggunakan strategi anjing cantik legendaris. Kecantikan Benny bahkan membuat Penelope memujinya. Mengetahui Yang Mulia mengaturnya secara khusus, Penelope merasa terharu. Dia pikir Yang Mulia tidak menyukai Molly. Molly meronta-ronta di dalam keranjang, dia tidak terlihat senang. Kaisar bilang tidak apa-apa. Pertemuan pertama memang seperti ini. Untuk mengembangkan keterampilan sosial, Molly perlu belajar berinteraksi. Molly mencoba bertingkah menyedihkan untuk kabur, tapi Penelope tidak tergerak. Menurutnya Yang Mulia benar sekali orang tua yang memelihara anak-anak mereka di rumah kaca bukanlah orang tua yang baik. Jadi Molly yang malang ditempatkan secara paksa di depan Benny. Menatap tatapan ramah Kaisar, Molly tidak bisa menahan gemetar. Benny datang untuk mengendus bagian belakang Molly. Molly berbalik dan menatapnya tajam. Tapi Kaisar mengangkat Molly dan menempatkannya di depan Benny lagi. Di belakangnya ada tatapan ramah Kaisar. Di depannya ada tatapan antusias Benny. Saat ini Molly gemetar, dia menutup matanya dan lari ke samping. Saat Molly hampir menabrak pohon, Kaisar bergegas maju untuk melindunginya. Tapi dia terluka. Molly melihat semuanya. Lalu Kaisar dengan tulus meminta maaf padanya. Melihat sosok Kaisar yang menjauh, air mata berkilauan di mata Molly. Malam itu Molly dengan sukarela berbaring di tempat tidur anjingnya. Malam ini, dia akan membiarkan Kaisar memiliki Penelope. Kompetisi panahan akan segera dimulai. Untuk membuat Kaisar merasakan sakit, Duke memutuskan untuk melenyapkan Penelope yang dicintai Kaisar. Keraguan dan kelemahan adalah emosi yang tidak dia butuhkan. Kali ini dia akan membuang perasaan itu bersama dengan Penelope. Kompetisi panahan akan segera dimulai. Duke berhasil menyusup ke arena. Dia berencana untuk mengalihkan perhatian Kaisar. Sementara pembunuh bayaran menangani permaisuri, dia ingin mengembalikan semuanya seperti semula. Setelah kompetisi hari ini berakhir, dia akan kembali ke dirinya yang semula. Tapi Duke tidak menyangka akan bertemu Penelope saat ini. Saat Penelope berbicara padanya, dia ragu-ragu dan berbalik untuk pergi. Tapi Penelope meraih ujung jubahnya. Dia menggertakkan giginya. Kenapa dia harus muncul di hadapanku saat ini? Dia menepis tangan Penelope dan dengan dingin bertanya apa yang dia inginkan. Penelope takut dengan ekspresi garangnya. Dia ragu-ragu untuk berbicara saat dia akan pergi. Penelope mengeluarkan sapu tangan itu. Dia tidak menyangka Penelope masih menyimpannya. Lalu Penelope berterima kasih padanya karena telah membantu menemukan anjingnya. Karena kita berdua sibuk, mari kita berpisah di sini. Tapi mendengar ini, Duke menunjukkan senyum sinis. Jadi kau mencariku hanya untuk mengembalikan sapu tangan ini? Kau benar-benar tidak punya pekerjaan lain. Penelope terdiam. Lalu dia mengatakan sesuatu yang tidak dia mengerti. Tentu saja ada kau, ini ada-ada saja. Penelope tidak tahu namanya atau harus memanggilnya apa. Karena tahu itu miliknya, dia tidak bisa membuangnya begitu saja. Itu mengganggunya, ditambah dia ada pelajaran pekerjaan kebun dan memberi makan anjing. Dia sangat sibuk, tapi baginya, bukankah ini berarti dia tidak punya pekerjaan lain? Seorang pelayan mengumumkan kompetisi akan segera dimulai setelah Penelope pergi. Duke menjatuhkan sapu tangan itu, akhirnya tidak akan berubah. Pertemuan hari ini adalah yang terakhir. Penelope memoles busur Kaisar. Dia membuatnya terlihat baru, dan dengan penuh perhatian menyemangatinya. Kaisar menarik Penelope mendekat. Jika tidak ada begitu banyak orang di sini, aku pasti akan menguji kekuatan busur ini. Kompetisi panahan akhirnya dimulai. Kaisar menyadari saingannya juga ikut berkompetisi. Biasanya orang asing tidak diizinkan. Kaisar membuat pengecualian. Dia ingin melihat apa yang direncanakan Duke begitu.
dia menunjukkan sedikit saja niat jahat. Kaisar akan menyeretnya ke pengadilan. Tapi Kaisar tidak pernah bermimpi bahwa sasarannya sebenarnya adalah istrinya wasit memberikan perintah. Babak penyisihan dimulai, panah-panah segera melesat melintasi lapangan di tengah pemandangan yang kacau. Dua panah. Satu merah, satu biru, tepat mengenai sasaran keduanya milik Kaisar Bart dan Pangeran Musuh Barman. Hasil penyisihan menunjukkan mereka seri di posisi pertama dengan masing-masing 80 poin. Melihat ini para pesaing lain merasa kalah dan mengundurkan diri. Final yang sangat dinanti-nantikan dimulai, Kaisar melawan Pangeran Musuh. Sementara itu Molly merasa bosan. Semua orang pergi menonton kompetisi panahan meninggalkan istana yang sunyi senyap. Dia berencana tidur sampai pagi. Tapi saat dia menutup matanya, dia melihat penglihatan tentang Penelope di antara penonton dengan seorang pembunuh bayaran memegang senjata di belakangnya. Bulu Molly langsung berdiri. Dia tahu kemampuan melihat masa depan yang diberikan seseorang padanya sedang bekerja. Melihat penglihatan ini berarti Penelope dalam bahaya besar. Molly langsung berubah menjadi pria tampan. Dia bergegas ke arena saat ini. Final antara Kaisar dan Pangeran Musuh sedang berlangsung tidak seperti babak penyisihan. Ronde final mengharuskan menembak target masing-masing. Keduanya berusaha sekuat tenaga. Wajah Pangeran terserempet, lengan Kaisar tergores. Tapi kemudian Penelope melakukan sesuatu yang membuat Duke kesal. Tepat di hadapannya, dia malah menyemangati Kaisar. Duke sangat tidak senang. Dia diam-diam mengeluarkan sapu tangan pemberian Penelope. Sapu tangan itu masih menyisakan aroma Penelope. Pangeran Musuh telah mengambil sapu tangan itu lagi. Dia masih belum bisa merelakan Penelope. Molly bergegas ke arena tetapi dihentikan oleh penjaga. Tanpa izin masuk, dilarang masuk. Bahkan setelah mengaku sebagai guru permaisuri, dia tetap ditolak masuk kompetisi. Dilanjutkan aba-aba mulai adalah sinyal untuk membunuh Penelope. Duke tahu begitu aba-aba dibunyikan, dia tidak akan pernah melihat Penelope lagi. Penelope sedang menonton arena dengan saksama, sama sekali tidak menyadari pembunuh di belakangnya. Saat aba-aba mulai dibunyikan, si pembunuh menarik pelatuknya. Kaisar yang hendak memberi pelajaran Pangeran Musuh, tiba-tiba menyadari sang pangeran mengarahkan panahnya keluar arena. Mengikuti arah panah itu, Kaisar melihat si pembunuh di belakang Penelope tepat saat dia hampir berhasil. Di saat genting ini Molly datang tepat waktu dan melindungi Penelope. Meskipun Penelope selamat, Molly terluka parah. Kaisar menyingkirkan Molly dan memeriksa Penelope. Pertandingan dihentikan. Si pembunuh tak pernah menyangka majikannya akan mengkhianatinya. Sang putri masih mengharapkan kematian Penelope, tapi dia tak pernah membayangkan Penelope tidak hanya selamat tapi juga diselamatkan oleh kakaknya. Sekarang dia benar-benar terkejut mengingat tingkah laku aneh kakaknya. Dia menyadari kebenarannya. Kakaknya telah jatuh cinta pada permaisuri Penelope. Sebuah rencana berani terbentuk di benaknya. Sementara itu Kaisar melakukan pencarian besar-besaran untuk mencari si pembunuh. Karena si pembunuh terluka, dia tidak mungkin pergi jauh. Tapi kemudian seseorang yang misterius datang.